Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang aman, nyaman, dan selalu bahagia. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Naufa Rizky Pribadi. Bapak guru matematika baru ya di SMK Negeri 15 Bandung. Nah, Bapak ngajar di kelas 10 Tata Boga 2 dan 3 mulai semester ini. Nah, matematika di semester genap ini ada dua bab. Yang bab pertama adalah matriks dan bab kedua adalah barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Nah, kita mulai dari bab matriks ya. Nah, kalian lihat video ini sambil buka handout yang telah Bapak kirim di Edmodo ya. Nah, bab yang sekarang adalah matriks. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih Pak matriks? Oke. Sebelum ke matriks, kalian lihat deh tabel yang pada di handout. Atau kalian suka lihat tabel-tabel di buku-buku gitu ya. Banyak gitu contoh-contoh bentuk tabelnya. Nah, coba kita ambil saja contoh tabelnya yang ada di handout ya. Tabel jumlah siswa SMK Ceria Gemilang namanya. Nah, tabel jumlah siswa. Nah, jumlah siswa SMK Ceria Gemilang. Nah, ini misal ya, Ceria Gemilang. Nah, diketahui tabel. Nah, di sekolah kan berarti ada kelas ya. Ada kelas 10, 11 dan 12. Terbagi menjadi dua kategori gender kan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, ini kita lihat tadi yang di handout ya. Jumlah laki-lakinya kelas 10 139. Yang perempuan ada 203. Kemudian jumlah laki-laki kelas 11 ada 142 dan jumlah perempuan kelas 11 190. Kemudian terakhir jumlah laki-laki kelas 12 ada 121 dan jumlah perempuan di kelas 12 ada 183. Nah, ini nih tabelnya. Nah, jika tabel ini kita ambil bilangan-bilangannya saja, angka-angkanya saja, dan ditaruh di dalam kurung siku. Nah, berarti bilangan-bilangan kita ambil adalah 139, 203, 142, 190 dengan tata letak yang sama ya, 121, 183. Kemudian kita kasih tanda kurung siku. Nah, bentuk seperti ini nah ini yang disebut namanya matriks. Nah, sebagai matriks, bentuk matriks. Ya enggak? Nah, di pada handout ada ya pengertiannya matriks. Matriks itu adalah apa? Ya, susunan bilangan berbentuk persegi. Nah, ini kan persegi nih ya. Nah, gitu kan. Nah, berbentuk persegi, yang diatur dalam baris dan kolom. Mana yang baris dan kolom? Baris dan kolom. Ini baris, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Kemudian kolom mana? Ini kolom 1, kolom 2. Nah, gitu ya. Oke. Baris dan kolom kemudian diletakkan
kemudian diletakkan dalam kurung siku atau kurung biasa juga boleh. Kurung siku atau kurung biasa. Kurung biasa itu yang seperti ini nih. Nah gitu ya. Ya kurung biasa boleh, kurung siku boleh. Jadi bentuk matriks itu adalah bilangan-bilangannya aja nih. Bilangan-bilangannya saja yang diambil ya, yang ditaruh pada di dalam kurung siku atau kurung biasa gitu kan, yang diatur dalam baris dan kolom. Nah ini barisnya nih, baris. Nah itu ya. Nah ini baris. Kalau kolom yang seperti ini kolom. Nah ini kolom. Oke. Selanjutnya ya. Dengan kita udah tulis nih matriksnya. Matriksnya itu adalah tadi bentuk matriksnya. Bentuk matriksnya adalah Bapak biasa pakai kurung lengkung apa ya, kurung biasa gitu. Matriksnya dari 139, 203, 142, 190, 121, dan 183. Nah, mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom? Nah, ini yang disebut baris. Nah, ini itu adalah baris keberapa? Baris ke-1. Ini baris kedua. Ini baris ke-3. Lalu kolom mana? Kolom itu yang ini. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Berarti hanya terdapat 2 kolom dalam matriks yang contoh tadi ya. Bagaimana? Apa kan? Oke, kita lanjut ya. Matriks itu kita punya nama nih untuk matriks. Kita ini kan bentuk matriks. Nah, matriks itu kita bisa beri nama. Nah, matriks itu dinotasikan atau diberi namanya dinotasikan dengan huruf kapital, huruf kapital tentunya huruf Latin ya, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi misal nih matriks ini kita sebut matriks A, berarti matriks A sama dengan 139, kurang bawah. Matriks A sama dengan 139, 203, 142, 190, ini 121, 183. Nah, berarti ini kita udah bisa sebutnya sebagai matriks A. Oke. Sampai sini bagaimana? Gampang kan? Nah, itu adalah pengertian dasar dari sebuah matriks, dari mana baris, mana kolom, terus matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya. Tadi kan kita udah tahu nih dari tabel, sebuah tabel, terus ke bentuk matriksnya, terus pengertian dari matriksnya itu sendiri adalah susunan bilangan yang di dalam disusun berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di dalam kurung siku atau kurung biasa. Nah, kan udah diatur dari baris dan kolom nih. Nah, kita sekarang belajar mengenai namanya elemen matriks. Nah, apa sih Pak elemen matriks? Oke. Elemen matriks itu adalah bilang-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Berarti kalau misalkan Bapak punya matriks A itu sama dengan 13, 21, 14, 19, 20.
22, 18. Nah, tadi kan elemen matriks tuh dalam handout juga ada ya pengertiannya ya. Bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Berarti bilangan-bilangan. Berarti mana aja? Bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, ini bilangan-bilangannya. Nah, ini yang disebut namanya elemen dari sebuah matriks. Sekarang, ini ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 3 baris. Dan ada 2 kolom, betul ya? Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Nilai dari elemen baris ke-1 yang letaknya di baris ke-1 dan kolom ke-2 yang mana? Nah, ini kan baris pertama kan, baris pertama kita hapus ya. Ini baris kedua, ini juga kita hapus ya. Ini pakai hijau, ini kolom 1, ini kolom 2, sehingga kita cari nih. Ada baris ketiga ya. Ini baris ketiga. Nah, kita cari nih yang terletak di baris ke-1 dan kolom kedua. Berarti baris ke-1 yang mana? Baris ke-1 yang ini dong. Kita hapus yang birunya ya. Nah, baris ke-1 yang ini nih. Tunggu, kita hapus dulu yang birunya. Nah, baris ke-1 ini. Pakainya aja. Nah, baris ke-1. Kolom kedua tuh yang mana? Berarti kolom kedua yang ini kan. Nah, berarti nih yang irisannya ada warna merah, oranye dan hijau ini yang mana? Yang 21. Berarti nilainya itu adalah nilai dari elemen baris ke-1 dan kolom kedua adalah 21. Nah, sekarang kalau misalkan berapa nilai elemen yang terletak pada baris kedua dan kolom ke-1. Kolom ke-1 ada di modul ya. Kita kolom kedua. Baris 3 dan kolom kedua. Nah, berapa? Dengan cara yang sama kita cari dulu nih yang terletak baris ketiga yang mana? Baris ketiga ini kan, yang ini. Berarti ini nih. Kolom kedua yang hijau ini. Kolom kedua yang di sini nih. Sehingga yang mana? Yang ini. Nah, berarti nilainya itu adalah yang nilai elemennya pada baris ketiga dan kolom kedua adalah 18. Nah, itu yang disebut elemen. Nah, elemen itu dinotasikan karena ini matriks A. Matriks A mana? Ini kan karena matriks A nih. Matriks A ya. Nah, dinotasikan ya. Elemen. Mudah-mudahan elemen suatu matriks dinotasikan. Karena itu ada matriks A, berarti ini huruf A kecil ya. Nah, misal yang soal yang pertama ini yang pertama, ini yang kita hapus, ini yang kedua. Nah, soal yang pertama berarti dia
apa, baris ke satu ya, baris ke satu, baris kan tadi warna oranye, baris ke satu kita tulis ini 1 dan kolom kedua, berarti ini tulis 2. Nah itu nilainya berapa tadi? Baris pertama kolom kedua adalah nilainya 21. Sedangkan untuk yang kedua tadi itu apa soalnya? Elemen yang terletak pada baris ketiga, berarti ini A, karena masih matriks yang sama ya, A baris ketiga, barisnya warna oranye ya tadi, oranye, baris ketiga kolom ke berapa? Kedua, berarti tulis nih 2. Nilainya berapa? Nilainya adalah 18. Sehingga ya bisa ambil contoh, Bapak ngambil yang A12 dengan 21 dan A12 deh, A32 aja yang kelihatan ya, 18. Nah ini itu menunjukkan baris, kemudian yang ini menunjukkan kolom ke, baris ke, kolom ke, dan mana ini nih, ini adalah nilai elemennya, elemen pada matriks. Nah seperti itu ya. Mudah bukan? Nah ini tentang elemen matriks. Kita nanti lanjut ke apa itu ordo matriks. Misalkan Bapak punya matriks A itu adalah 2, 3, 7, 5, 6, 1. Nah Bapak tanya, banyaknya baris dan kolom ada berapa? Banyaknya baris ada 3, banyaknya baris ada 3 atau 3 baris. Kolom, banyaknya kolom ada 2 kolom. Nah ini itu yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom itu yang disebut namanya ukuran matriks atau ordo. Jadi ordo itu adalah ukuran suatu matriks, itu matriks yang dinyatakan dalam banyaknya baris ya, yang disebut baris kali banyaknya kolom. Jadi ditulisnya itu baris kali kolom. Nah ini dinyatakan banyaknya baris kali banyaknya kolom, sehingga ukuran matriks A ini adalah ukuran matriks A adalah barisnya berapa? 3, banyaknya baris kali banyaknya kolom 2. Nah ini yang disebut ordo dari matriks. Jadi ordo matriks A adalah 3 kali 2, atau kita juga bisa tulis matriks A berordo 3 kali 2, artinya banyaknya 3 kali 2, banyaknya baris 3, banyak kolomnya 2. Nah misal ya, Bapak punya matriks B itu 1, 0, 3, 0, 3, 1. Nah sekarang lihat, ini banyak barisnya ada berapa? Ada 2, banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom 1, 2, 3, berarti banyaknya kolom ada 3 kolom, sehingga matriks B berordo banyaknya baris kali kolom kan.
2 kali 3. Nah, ini bisa dinotasikan nih. Notasinya adalah nama matriksnya nih B besar ya, B kapital, dan tulis ordonya yaitu 2 kali 3 di bawah hurufnya. Berarti notasi yang ini, notasi yang matriks A tadi apa notasinya? A ordonya apa? 3 kali 2, berarti A 3 kali 2. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Coba ya, kalau ada matriks C isinya 5, 6, 7, 8, berarti C ini matriks yang berordo berapa? Ya, matriks yang berordo C 2 kali 2. Notasinya ini atau ditulis matriks C berordo 2 kali 2 karena banyaknya barisnya 2 dan banyak kolomnya juga 2, 1, 2. Nah, begitu. Mudah bukan? Oke, kemudian misal nih Bapak mempunyai matriks A yang memiliki banyaknya barisnya tuh M. Memiliki banyaknya baris M. Dan memiliki banyak kolomnya N. Sehingga ditulisnya mempunyai M baris dan N kolom. Nah, berarti ordonya tulisnya gimana? Berarti matriks A berordo, ingat kalau ordo itu adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom, berarti banyaknya barisnya adalah M dikali banyaknya kolom N, atau ditulis dalam simbol notasi itu adalah A matriksnya kan ordonya M kali N gitu ya. Nah, kalian juga ingat tadi sudah belajar namanya elemen yang kita tulis dulu matriks A. Nah ini gede ya. Nah nah matriks A memiliki atau mempunyai sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Berarti ini kan baris ya, yang ke bawah-bawah nih baris. Nah ini sebanyak M, berarti banyaknya itu M baris. Kemudian sebanyak N kolom. Kolom kan yang kayak gini, 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, 5, dan seterusnya sampai sebanyak N kolom. Berarti ini tuh banyaknya N kolom. Nah, oke, kita tulis nih elemen-elemen penyusunnya. Nah, karena tadi udah tahu simbol dari elemen, ini kan matriksnya namanya A, berarti simbolnya matriksnya A kecil ya. A kecil di baris pertama. Baris pertama, kolomnya juga pertama. Oke, kita pindah ke sebelahnya, berarti masih di baris pertama, tapi kolomnya udah pindah, kolom kedua. Pindah lagi ke kanan, barisnya masih baris pertama, kolomnya ketiga. Terus pindah sampai masih di baris pertama, tapi udah sampai ke N kolom. N. Nah, sekarang pindah ke baris kedua, berarti baris 2, tulis 2. Kolomnya mana nih? Kolomnya 1 ya. Kolom ke 1, berarti kolom 1. Kegedean. Kolom 1. Pindah ke sebelah kanannya, masih di baris kedua, tapi kolomnya udah pindah ke 2. Pindah lagi, barisnya tetap kedua, tapi kolomnya udah ketiga. Sampai pindah masih baris kedua, tapi kolomnya sudah kolom ke N. Nah, kemudian pindah lagi ke bawah, barisnya udah berubah, udah baris ketiga, kolomnya kolom ke 1. Kemudian pindah ke kanan, barisnya tetap ketiga, kolomnya udah pindah 2. Masih baris ketiga, kolomnya juga ketiga, sampai masih baris ketiga sampai kolomnya ke N. Oke, N ya, N. Nah, terus barisnya sampai ke M, berarti baris ke M, kolom ke berapa? Ke 1. Ini juga sama sampai baris ke M, kolom ke 2. Ini juga sama sampai baris ke M, tapi kolomnya ketiga. Sampai nah ini kan kolom ke N, baris ke M ya, berarti baris ke N, sorry sempit,
Berarti ini sampai barisnya ke N, kolomnya juga ke N. Nah, sehingga bentuknya seperti ini, bentuk dari sebuah matriks yang berordo M kali N. Bagaimana? Mudah kan? Di handout ada penjelasan yang warna-warninya juga seperti ini. Jadi ini baris ke satu, ya, satu, ini baris kedua, ini baris ketiga, sampai baris ke N, baris ke N. Sama juga ini kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga, sampai kolom ke N. Nah gitu ya. Oke, itu. Yuk lanjut. Nah selanjutnya nih ya, mengenai jenis-jenis matriks. Nah jenis-jenis matriks ini terbagi dua, berdasarkan ordonya dan berdasarkan elemen penyusunnya. Nah, pertama kita jelaskan berdasarkan ordonya, berdasarkan ukurannya nih. Jadi jenis matriks kalau berdasarkan ordonya itu pertama ada namanya matriks, jelek tulisannya, matriks persegi. Nah namanya juga persegi, harus berarti panjang sisi-sisinya itu sama kan kalau persegi itu. Nah ini kalau ini panjang atau banyaknya baris dan kolom itu harus sama. Berarti matriks persegi itu syaratnya banyak baris, syaratnya di bawahnya banyak baris harus sama dengan banyak kolom. Nah contohnya matriks persegi itu matriks A berordo 2 kali 2. Nah berarti kan banyaknya barisnya 2, misalkan 01 21. Nah ini kan barisnya 2, kolomnya 2, ini matriks persegi. Kemudian matriks B 3 kali 3, 1 3 1 2 5 6 7 2 3. Nah ini banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom juga ada 3. Berarti ini matriks persegi karena ordonya sama, M sama dengan N, M sama dengan N, dengan M nya baris, N nya kolom ya. Oke, selanjutnya jenis matriks berdasarkan ordonya yang kedua, matriks baris. Nah namanya juga matriks baris, berarti bentuknya seperti ini. Contohnya, contoh matriks baris itu adalah misal matriks P sama dengan 1 2 3. Nah matriks baris itu syaratnya banyaknya baris, banyak baris itu harus sama dengan 1. Itu matriks baris. Contohnya ini, kolomnya mau sampai ada 5 6 juga nggak apa-apa. Ini kan kolomnya berarti ada 3, 1 2 3. Oke lanjut, yang ketiga yaitu matriks kolom. Nah ini kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks baris banyaknya barisnya 1, kalau matriks kolom tentunya banyaknya kolomnya 1. Contoh ada Q 1 4 5. Nah banyaknya baris ada lebih dari 1, tapi banyaknya kolom hanya 1, sehingga syaratnya atau definisinya itu adalah matriks kolom itu adalah matriks yang terbentuk oleh hanya 1 kolom. Banyak kolom itu sama dengan 1. Oke, atau hanya memiliki 1 kolom. Kalau matriks baris hanya memiliki 1 baris. Nah selanjutnya yang keempat, matriks
datar. Nah, ini mirip-mirip nih sama matriks baris, cuman ini barisnya tidak dipakem atau tidak harus banyaknya baris harus satu, tidak. Tetap barisnya itu harus lebih kecil dari banyaknya kolom, sehingga matriks datar itu yaitu matriks yang banyak baris kurang dari banyak kolom. Nah, ini contoh ya, matriks Z sama dengan 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada berapa barisnya? Ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? 3 kolom. Nah, sehingga Z itu ordonya 2 kali 3. Atau baris kan 2, kolom ini 3, berarti baris kurang dari kolom. Nah, ini memenuhi, yang disebutlah matriks datar. Nah, contoh lainnya misalkan ada ini contoh yang pertama, contoh kedua. Ada matriks X sama dengan 2 3 5 6 7 1 2 3. Nah, ini juga matriks datar karena matriks ini berordo berapa? Barisnya 2 kali kolomnya tuh 1 2 3 4 sehingga baris kurang dari kolom. Nah, berarti matriks datar. Nah, ini kan datar nih, datar ya. Yang terakhir jenis matriks berdasarkan ordonya itu yang kelima adalah matriks tegak. Matriks tegak itu mirip dengan matriks kolom. Matriks tegak artinya baris matriks tegak itu sama aja matriks kolom. Jadi banyaknya kolom itu lebih dikit atau banyaknya baris itu lebih banyak dibanding banyaknya kolom. Nah, contohnya itu matriks tegak itu adalah seperti ini. Matriks tegak itu contohnya misalkan ada D sama dengan 1 2 5 7 9. Nah, ini banyaknya baris ada 3 baris, banyaknya kolom ada 2 kolom. Nah, syarat dari matriks tegak adalah baris lebih besar dari kolom, banyaknya baris lebih besar dari banyaknya kolom, sehingga D dari baris 3 kali 2 itu memenuhi karena banyaknya baris itu lebih dari banyaknya kolom. Kolomnya kan cuma 2, barisnya 3. Nah, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan ordonya atau berdasarkan ukurannya. Yang kedua, berdasarkan elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada matriks 0. Namanya juga matriks 0 ya, berarti semua elemennya memuat nilai atau bilangan 0. Matriks 0 atau dinotasikannya itu adalah O. Itu. Nah, misal ada O, ordonya 2 kali 2. Berarti isinya itu 0 0 0 0. Kalau ada matriks O 1 kali 2 dengan berarti barisnya 1, kolomnya 2, 0 0. Barisnya 1, kolomnya 2. Kemudian matriks O 3 kali 1 berarti barisnya 3, 1 2 3, kolomnya 1 dan isinya memuat 0 semua. Itu disebut matriks 0. Mudah bukan? Yang kedua, matriks transpose. Nah, ini yang penting nih, kalian harus tahu ya. Ini selalu keluar dari bentuk soal matriks transpose. Itu mudah. Matriks transpose itu intinya baris jadi kolom
kolom jadi baris. Nah itu di handout ada ya, jelas detail, ada warna-warna juga. Nah berarti misal ada matriks A nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka berapa matriks transposnya? Oh ya sorry, simbol dari matriks transpos adalah misalkan nama matriksnya A, transposnya gini, nah A pangkat T itu simbolnya. Berapa nih A transposnya? Ya udah gampang, A transpos itu adalah baris jadi kolom. Nah sekarang barisnya adalah 1, 2, 3 jadi kolom, 1, 2, 3, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua itu 4, 5, 6 jadi kolom kedua, 4, 5, 6. Nah ini adalah transposnya, sehingga jika ada matriks A berordo, yang ini apa, ordo barisnya 3 kolomnya 2 kan, itu menjadi A transpos dengan matriksnya barisnya 3, 1, 2, 3, sorry ini 2 ya, sorry ini barisnya 2 kolomnya 3, sehingga transposnya barisnya 3 kali kolomnya 2. Nah jadi kalau transpos itu tinggal dibalik nih, baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu intinya ya. Nomor 3, bukan nomor 3, jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya yang ketiga, yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa? Suatu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh, itu misal ada matriks huruf apa yang belum, matriks itu adalah seperti ini, 1, 3, 4. Nah ini diagonal 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah lihat ini diagonalnya, ini diagonalnya, sorry kebesaran, hapus nih diagonal. Nah ini adalah matriks diagonal utama, ini itu adalah diagonalnya utama. Oke, yang jenis keempat, jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya, yang keempat adalah matriks identitas. Apa sih matriks identitas? Bisa dilihat di handout ya. Matriks identitas atau notasinya itulah I kapital. Itu adalah matriks diagonal. Tapi si diagonal utamanya tuh, si ininya tuh bilangan 1 di elemennya. Berarti misal ada I ordonya 3 kali 3. Berarti ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah diagonal utamanya itu adalah bilangan 1 semua nih. Nah ini adalah matriks identitas. Untuk identitas berordo 3 kali 3. Bagaimana Pak kalau ordo 2 kali 2? Sama, ordo 2 kali 2. Berarti barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah dan diagonalnya berisi angka 1. Nah ini matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Ingat, matriks identitas hanya berlaku di matriks persegi ya, yang dimana banyaknya baris dan banyaknya kolom tuh sama. Oke, selanjutnya setelah matriks identitas ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Apa sih? Gini, matriks segitiga atas, matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi, berarti harus banyaknya baris dan banyaknya kolom sama ya. Matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama. Ingat, ini nih diagonal utama nih. Nah, di bawah diagonal utama itu 0. Nah, contoh ya, matriks J.
misal J nya tuh berordo 3 kali 3 ya, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, sorry ini 0 H, sorry. Nah ini matriks segitiga atas. Kenapa? Karena di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, atau kita bisa susun atau bentuk ini segitiga nih, segitiga atas. Set, set. Nah, gitu segitiganya. Oke. Terus yang terakhirnya ada matriks segitiga bawah. Ini kan matriks segitiga atas nih, karena di atas 0 ya. Kalau matriks, sorry, kok merah. Kalau matriks segitiga bawah bagaimana? Kebalikannya, yaitu si angka 0-nya ada di atas diagonal utama. Segitiga bawah. Berarti si 0-nya di bawah nih ya. K misalkan ya. K sama dengan 1 0 0 3 4 5 0 6 7. Nah ini misal matriks. Nah lihat deh, di atas diagonal kegedean lagi, di atas diagonal utama itu bilangannya 0, dan ini membentuk segitiga di bawah. Set, set, set. Nah itu ya jenis-jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya. Kemudian yang terakhirnya di materi pertemuan pertama ini itu kesamaan matriks. Namanya juga sama. Kesamaan matriks berarti apa? Dua atau lebih matriks yang sama. Misal perhatikan matriks A ya. Matriks A itu isinya 1 2 3 5 7 8. Matriks B itu matriks B itu 1 2 3 5 7 8. Matriks C 1 3 2 5 8 7. Dan matriks D 1 2 3 4 5 6. Nah lihat, ini berordo berapa? Ordonya berordo 2 kali 3. Ini ordonya sama 2 kali 3, dan yang ini ordonya juga sama 2 kali 3. Yang ini ordonya barisnya 3 kali kolomnya 2. Nah kesamaan matriks itu adalah matriks A sama dengan matriks B. Kenapa? Pertama, alasannya yang pertama, ordonya sama berapa? 2 kali 3. Dan kedua, elemen yang seletak juga sama. Contoh A sama B kan, di baris pertama kolom pertama 1 1 nih, 2 2 3 3 5 5 7 7 8 8. Nah ini sama nih elemen-elemen yang seletaknya. Berarti matriks A itu sama dengan matriks B. 2. Matriks A tidak sama dengan matriks B. Kenapa? Padahal ordonya sama nih Pak. Ordonya sama-sama 2 kali 3. Matriks A 2 kali 3. Matriks B. Matriks C. Matriks A tidak sama dengan matriks C. Padahal matriks A ordonya 2 kali 3. Matriks C juga 2 kali 3. Sama Pak ordonya. Iya, tapi lihat elemen yang seletaknya sama nggak? Ini. Nah ini beda. Ini 2, ini 3, ini 3, ini 2, ini 7, ini 8, ini 8, ini 7. Berarti ini tidak sama karena ada elemen yang seletak tidak sama. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, contoh yang terakhir ya, matriks
B tidak sama dengan matriks D. Wah jelas ini kenapa. Matriks B ordonya 2 kali 3. Matriks D ordonya 3 kali 2. Berarti tidak samanya karena ordo tidak sama. Nah itu yang disebut kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks nih syarat pertamanya adalah ordonya, banyaknya ukuran ordonya itu harus sama, banyaknya baris kali banyaknya kolom harus sama. Kalau matriks A ordonya 2 kali 3, itu matriks B wajib ordonya juga 2 kali 3. Tapi selain itu ada syarat yang kedua, elemen yang seletaknya harus sama juga. Jadi misalkan baris pertama kolom kedua itu harus sama juga dengan matriks yang lainnya yang baris pertama kolom kedua. Seperti itu ya. Nah, di handout ada latihan soal. Kalian boleh kerjakan sebagai latihan materi pertama ini. Semoga penjelasan Bapak ini bisa mendapatkan manfaat dan semoga kalian bisa mengerjakan soal latihan dan benar semua. Jikalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke Bapak, boleh melalui WhatsApp, boleh japri atau komentar di kolom komentar Edmodo, silahkan. Sekian dari Bapak, semangat terus, jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa olahraga ya olahraganya jangan keluar rumah tapi di rumah aja. 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin-rajin mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.